Hai adik-adik, dimanapun kalian berada, kita akan membahas materi bab 4 sesuai dengan judul This is my world. Artinya, ini adalah dunia saya. Di sini materi kita adalah tentang yang pertama, things, yaitu benda-benda, baik di rumah, di sekolah, dan di sekitar kita. Yang kedua, animals. Animals, hewan-hewan. Kita akan mengenal hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, public places. Public places adalah tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Oke adik-adik, kita akan memulai materi things in the classroom. Yuk simak. Yang pertama, clock. Clock. Seperti di gambar, clock itu jam dinding. Yang kedua, an air conditioner, AC. A picture, sebuah gambar. A globe, sebuah bola dunia. A bird, papan tulis. A cupboard, sebuah lemari. A book, sebuah buku. A table, sebuah meja. A door, sebuah pintu. A window, sebuah jendela. A wall, sebuah dinding. A desk, sebuah meja belajar. A chair, sebuah kursi. A floor, lantai. Jadi kenapa ada a-nya ya? A itu artinya bacanya ya. Itu maknanya benda-benda itu berjumlah 1. Nah, kalau lebih dari biasanya kata bendanya ditambah s. Contoh, book menjadi books. Oke adik-adik, pada halaman 61, collecting information. Sesuai dengan petunjuknya, we will tell the names of 10 things that we really have in our classroom. Kita akan menceritakan nama-nama 10 benda yang kita punya di kelas kita. Seperti contoh, misalnya di dalam kelas kita ada papan tulis, berarti kita tulis papan tulisnya hitam atau putih. Nah, kalau putih berarti whiteboard. Terus ada apa lagi? Meja misalnya. Berarti ada table. Cari 10 benda yang ada di dalam kelas kita. Nah, paham ya? Oke. Oke adik-adik, lanjut halaman 62. Sesuai dengan petunjuknya, we will learn to tell the names of the things that we often have in our bag. Jadi, kita akan belajar menceritakan benda-benda yang kita miliki di dalam tas kita. Contoh yang pertama. Yang pertama ada gambar 2 pensil. Caranya kita menyebutkannya 2, bahasa Inggrisnya 2, lanjut 2 pencils. Kalau bendanya lebih dari 1, kata bendanya ditambah S. Jadi 2 pencils. Gambar berikutnya sebuah mistar. Sebuah kan kita sudah mempelajarinya bisa menggunakan a ruler. Next, clue. A clue. Sebuah lem. A rubber. Sebuah penghapus. Some books. Some itu beberapa ya. Karena bukunya lebih dari 1, dia menggunakan some books. Kemudian a bottle. Sebuah botol. A lunchbox. Sebuah kotak makanan. A sharpener. Sebuah peruncing. A pair of scissors. Sebuah gunting. Kenapa dia menggunakan affair? Karena kita lihat di tangkai gunting itu ada 2. Jadi mungkin itu sebabnya gunting menggunakan a pair of scissors. Di halaman 63, tugasnya adalah pertama-tama buatlah tabel. Lengkapi
3 kolom. Adapun yang pertama, name of the things, nama-nama benda yang ada di dalam tas. Yang kedua, number of the things in my bag, jumlah benda yang ada di dalam tas saya. Yang ketiga, number of the things in my friend's bag, jumlah benda yang ada di dalam tas teman. Artinya, setelah kalian mengisi tabel, dilanjutkan dengan berdialog dengan teman. Untuk mengerjakan latihan ini, pertama-tama lengkapi dulu tabelnya dengan benda-benda yang ada di dalam tas. Contoh yang pertama, di dalam tas kita ada apa saja? Misalnya ada pena, berarti kita tulis pen. Jumlahnya ada berapa? 5 misalnya. Kalau jumlahnya 5 berarti di kolom jumlah kita tulis 5. Yang kedua, misalnya ada penghapus, berarti kita tulis rubber dan jumlahnya juga ditulis, dan seterusnya. Oke adik-adik, pada kolom ketiga kita kosongkan dulu, karena untuk mengisi itu kita harus melakukan dialog terlebih dahulu. Contoh, saya contohkan, you itu kamu ya, and your friend itu teman kamu. Jadi kita melakukan dialog terlebih dahulu, baru bisa mengisi kolom ketiga, yaitu numbers of the thing in my friend's bag, jumlah benda yang ada di dalam tas teman. Contoh, nomor 1 pen, jumlah yang kita punya 5. Berarti contohnya I have artinya saya mempunyai. I have 5 pens. I have 5 pens. What about you? Kita tanya balik. How many pens? How many pens? Berapa banyak pena do you have? Yang kamu punya. Ulang lagi ya. Jadi kita sebutkan dulu jumlah pena yang kita punya. I have 5 pens. What about you? How many pens do you have? Teman kita akan menjawab sesuai pena yang mereka miliki. I have 3 pens. Misalnya, dia jawab saya punya 3 pena. Berarti dia mempunyai 3 pena. Kita tulis di number of the things in my friend's bag 3. Oke adik-adik, apakah kalian paham cara mengerjakannya? Oke, kita tambah satu lagi ya contohnya. Yang kedua, tadi sudah kita tulis, yang kedua itu rubber. Jumlahnya ada 3. Nah, kita perhatikan dialognya. Masih menggunakan you and your friend ya. You, I have 3 rubber. What about you? How many rubbers do you have? I have 1 rubber. Berarti teman kita tadi menjawab berapa jumlahnya? 1 adalah 1. Jadi kita tulis 1. Paham ya? Oke, lanjut halaman berikutnya. Oke, kita lanjut halaman 64. Pada halaman 64, sesuai dengan petunjuk dari tugasnya ya, we will report our findings to the class orally. Kita akan melaporkan hasil kita ke teman kelas kita secara lisan. Jadi dialog yang kita lakukan di halaman 63 kita laporkan. Contoh nomor 1, tadi kita sudah menanyakan kepada teman kita jumlahnya berapa teman kita punya tadi, sesuai yang menjawab ya. Tadi teman kita sudah menjawab 3 pens. Jadi kalimatnya seperti ini. I have 5 pens. And nama teman kita sebutkan, namanya siapa? Tadi kita melakukan kegiatan dialog itu kan dengan teman. Nah, kita ingat teman kita tadi namanya siapa? Gunakan nama teman kita sendiri. Misalnya namanya Budi. I have 5 pens
And Budi has 3 pens. Nomor 2, I have 3 rubbers. And Budi has 1 rubber. Pada halaman 65, kita akan menceritakan benda-benda yang ada di sekolah. Sesuai petunjuknya, we will tell the names of the things at the school. Oke, lihat contoh yang pertama. Jelas kalau di sekolah kan ada classroom. Jadi we itu artinya kita atau kami ya. We have 15 classroom. Ya, kita hitung classroom yang ada di sekolah kita itu, kita hitung dulu, kita sesuaikan ya. Ini kan sesuai dengan sekolah kita. We have 15 classrooms. Ya, anggaplah classroom kita ada 15. Yang kedua, contohnya mempunyai 1 perpustakaan. We have 1 library. Ingat ya, kalau bendanya 1, kata bendanya tidak menggunakan S. Kalau lebih dari 1, kata bendanya pada umumnya ditambah S. Oke, perhatikan apa saja yang ada di dalam school berikut ini. Jadi kalian bisa membuat kalimatnya. Ya, misalnya di sekolah kita ada lab bahasa misalnya. Bahasa Inggrisnya perhatikan. Language labs. Jadi, we have 1 language lab. Laboratory ya, lab itu. We have 1 language laboratory. Oke, paham ya? Saya kira adik-adik bisa membuatnya sendiri dengan melihat apa saja yang ada di sekolah. Oke, itu saja pembahasan bab 4 dari halaman 59 sampai 65. Sampai jumpa halaman berikutnya, bagian 2 ya, bab 4. Kita tunggu videonya. Bye adik-adik, happy studying. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh siswa-siswi seluruh Nusantara. Terima kasih.